Oke, hari ini kita akan belajar tentang kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelumnya, ada nggak yang tahu apa sih negara, apa sih Indonesia, dan apa sih kedaulatan? Ada nggak? Ada yang tahu? Nah, kedaulatan itu mungkin kalian sudah sering dengar. Di mana pernah dengar? Di Pancasila sama di pembukaan Undang-Undang Dasar, ya enggak? Kalau di Pancasila itu terdapat pada sila ke-4. Kalau di pembukaan itu berada di alinea kedua. Nah, kedaulatan. Nah, Botin yaitu seorang pakar yang mengetahui tentang arti kedaulatan menyatakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan hukum dalam suatu negara. Negara itu apa? Ada nggak yang tahu apa itu negara? Nah, negara itu adalah kumpulan masyarakat. Berarti ada rakyat dong. Kumpulan masyarakat yang berada dalam satu wilayah. Wilayah kita apa? Wilayah Indonesia, mulai dari Sabang sampai Merauke. Nah, setelah itu ada pemerintahan. Kita punya pemerintahan nggak? Punya. Dan ada satu lagi syarat berdiri negara, yaitu pengakuan dari negara lain. Kita sudah diakui oleh negara lain belum merdeka? Sudah ya? Indonesia sudah merdeka kan? Kapan Indonesia sudah merdeka? Berarti ada lagunya kan? Ada. 17 Agustus tahun 45. Masih diingat? Masih. Yuk kita nyanyikan bersama kalau masih diingat. 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa. Hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka. Selama hayat masih di kandung badan, kita tetap sedia membangun negara kita. Nah, jadi di sana ada janji kita kepada negara Indonesia. Harusnya kita bersedia, selalu setia kepada Indonesia, mempertahankan dan membela. Jadi tadi liriknya ada yang kurang. Membela kita nggak bilang langsung mempertahankan. Jadi kita harus pertahankan kemerdekaan ini dengan baik. Gimana caranya? Seorang pelajar, gimana caranya Bu? Saya itu anak sekolah yang masih kelas 9 bisa mempertahankan kemerdekaan. Gimana caranya? Itu dengan cara belajar dengan giat, bukan main game Free Fire. Nah, ini terus asik. Atau nonton drakor. Ya enggak? Kalau kita tanya anak perempuan ini, sebutkan 10 nama orang opa-opa Korea, pasti tahu. Ya kan? K-pop yang kalian tahu, pasti mereka bisa. Kalau kalian, kalau ibu tanya Free Fire itu apa, langsung bisa jelaskan. Berapa poin yang kalian dapat hari ini? Pasti ada. Tapi kalau ibu tanya pelajaran PKN gimana? Harus bisa, ya. Itu tandanya kita berjuang mempertahankan. Tadi kan ada setia. Bersedia. Kapanpun kita harus bersedia. Tadi tugas kalian adalah bukan angkat senjata atau merakit bom, bukan. Hanya giat belajar. Kan? Lalu setia. Kalian jangan hanya setia kepada pacar kalian aja. Ya kan? Dia sayang, saya itu setia. Saya nggak bakal selingkuh. Ya kan? Kayak gitu kan janji kalian sama pacar kalian. Ya enggak? Yang cewek. Iya. Hah? Baik fiksi maupun nyata, mungkin janjinya saya harus setia lah. Nggak selingkuh lah.
negara memiliki kekuasaan untuk memaksa. Kalian punya kekuasaan untuk memaksa nggak? Enggak. Walaupun tadi pagi kalian paksa harus dikasih uang jajan banyak sama bunda. Pokoknya nggak cukup 10.000, harus 20.000. Memaksa, ya kan? Ada yang tadi pagi seperti itu? Saya kan belum sarapan bunda, nggak enak sarapannya. Sarapan di kantin aja. Memaksakan kehendak itu bukan ciri-ciri yang kita maksud di depan. Itu adalah sifat atau ciri-ciri dari negara. Negara mempunyai kekuasaan memaksa. Kenapa? Karena negara kita adalah negara hukum. Jika kita melanggar peraturan atau hukum, maka kita dikenakan sanksi. Itu maksudnya memaksa. Bukan berarti kita harus lompat jurang. Bukan itu maksudnya memaksa. Tetapi kita akan dikenakan sanksi dan denda ketika kita melanggar hukum. Dah? Nah, kita next kan. Dan itu adalah kedaulatan ke dalam. Nah, kedaulatan ke dalam itu ada 3 yang harus dilakukan oleh rakyat Indonesia. Yang pertama adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh. Berarti nggak ada pembeda-bedaan ya. Hanya provinsi Aceh aja lah yang dilindungi. Provinsi Sumatera Utara biar aja seperti itu. Enggak kan? Jadi semua harus dilindungi mulai dari Sabang sampai ke Merauke. Lalu yang kedua memajukan kesejahteraan umum. Maksudnya di sini kita harus makmur. Makmur itu apa sih? Yang kalian tahu makmur itu harus gimana? Tidak mesti jadi sultan, ya kan? Atau bukan berganti nama jadi sultan, bukan maksudnya. Nah, di sini katakan kesejahteraan atau makmur adalah memiliki sandang, pangan dan papan. Mungkin sebelumnya kita sudah pernah pelajari apa itu sandang, apa itu pangan dan papan. Kita makan 3 kali sehari, itu sudah makmur. Menggunakan pakaian yang berganti pada saat berganti tempat atau situasi. Pada saat sekolah menggunakan baju sekolah, pergi ke warung kopi pakai seragam sekolah enggak? Enggak kan? Baju bebas saja, baju santai. Begitu juga pada saat pergi ke pesta. Masa iya kalian pakai baju sekolah? Enggak mungkin ya. Nah, itu dia. Lalu mencerdaskan kehidupan bangsa ini maksudnya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa di mana Indonesia sebelumnya banyak yang putus sekolah. Di bangku SMP pun dia nggak sanggup lagi. Terakhir apa? Dia mengemis, atau sering kita bilang kalau di Aceh gepeng, gelandang pengemis. Iya. Tapi di sini pemerintah sudah memberikan dana yang disebut dengan dana BOS untuk apa? Supaya sekolah gratis. Jadi pemerintah memberikan kesempatan kepada semua anak-anak supaya wajib belajar 12 tahun sampai bangku SMA atau SMK. Jadi tidak lagi didapati di Indonesia ada yang buta huruf. Karena apa bisa buta huruf? Karena tidak ada biaya sekolah. Kalau karena malas gimana ya Bu? Berarti rugi diri sendiri. Kalian mau nggak buta huruf? Enak nggak buta huruf? Enggak. Kenapa nggak enak? Nanti kita nggak bisa lagi hafal lagu drakor. Free Fire nanti nggak lancar lagi. Tekan yang mana ya? Nggak tahu. Kalau buta huruf, ya nggak? Nah, oke kita next. Nah, dari gambar tersebut, siapa yang bercita-cita jadi seperti mereka? Ada yang cita-citanya seperti mereka? Itu gambar apa ya? Ya, TNI. Siapa yang bercita-cita jadi TNI? Ada? Ada Bu, bukan jadi Bu tapi. Hah? Itu angkatan laut ya? Ya. Kan TNI juga. Beda Bu, nggak seru yang ini suka di laut. Tapi ada TNI angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut.
menjaga perdamaian dunia. Jadi kita tidak bisa buat perang antar dunia. Atau biar heboh kita buat berantem yuk antara Indonesia dengan Malaysia. Nggak boleh, karena kita punya kedaulatan keluar. Lalu yang kedua adalah presiden atas persetujuan DPR bisa menyatakan perang. Kalau dikatakan presiden, yuk perang, maka bisa perang. Sebaliknya, pada saat ada perang, presiden bilang damai, maka harus damai. Lalu yang ketiga, presiden mengangkat duta ataupun konsul. Apa sih duta itu? Pernah nggak kalian dengar kantor kedutaan, duta besar atau dubes? Ada ya? Nah, jadi presiden mengangkat duta ini di masing-masing negara. Untuk apa? Apa tujuannya? Iya, melindungi WNI yang ada di negara tersebut. Baik dia hanya tenaga kerja biasa ataupun yang menetap di sana. Itu fungsi daripada si duta dan juga konsul. Dah? Nah, lalu selanjutnya kedaulatan memiliki 4 sifat pokok. Nah, sifat pokok di sini adalah asli. Asli itu gimana sih? Pada saat kita beli HP, yang kita tanya pertama apa? Ini ori atau KW. Pada saat kita beli yang asli atau ori tadi, kita otomatis membayar harga yang mahal, tapi kualitasnya bagus. Pada saat kita beli yang KW, yang penting mereknya aja lah. Dilihat kawan nanti ada mereknya iPhone. Rupanya kualitasnya Kualitas Xiaomi. tidak bagus, kualitas Xiaomi atau kualitas Oppo. Nah, tapi harga yang ditawarkan relatif lebih murah. Nah, kita sering tergiur dengan harga murah atau diskon tadi. Itu dia. Nah, sifat yang kedua ada permanen. Permanen itu berarti kokoh, tetap. Sama halnya dengan bangunan ini, permanen. Jadi tidak gampang roboh atau begitu pemerintah berganti akan roboh, tidak. Walaupun Indonesia sudah dipimpin oleh 7 presiden, siapa aja sih? Siapa sih presiden Indonesia? Ada yang pertama Soekarno, ada yang kedua Soeharto, ketiga, yang keempat, kelima, keenam, dan yang terakhir Jokowi. Tapi Indonesia tidak hancur kan? Atau tidak berubah? Mungkin sistem pemerintahannya berubah. Nah, tetapi di sini permanen atau pokok Indonesia tetap. Lalu sifat yang ketiga ada tunggal. Ada nggak di sini yang anak tunggal? Ada. Tidak ada. Tunggal berarti tidak ada kakak, abang sama adik. Nah, pemerintahan juga demikian. Tidak ada presiden di Sumatera, presiden di Jawa, presiden di Sulawesi, di Kalimantan sama Papua. Presiden itu hanya ada satu atau tunggal. Dia satu-satunya. Lalu yang keempat tidak terbatas. Nah, lalu teori kedaulatan ini dibagi 5. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan. Teori kedaulatan Tuhan ini beranggapan bahwa raja atau penguasa memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia ya. Karena Indonesia sistem pemerintahannya bukan kerajaan melainkan presiden. Jadi presiden itu bukan diangkat melalui garis keturunan. Atau presiden itu bukanlah titisan dewa. Tetapi teori kedaulatan Tuhan ini adalah yang merupakan raja, berasal dari keturunan raja. Dan mereka menganggap bahwa mereka adalah wakil Tuhan, atau sering disebut titisan dewa. Ini biasanya di kaisar Tiongkok, kaisar Jepang, Mesir kuno, sama kerajaan Belanda.
keutamaan Tuhan. Nah, sedangkan ini adalah teori kedaulatan negara. Apa sih teori kedaulatan negara? Yaitu negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Karena negaralah yang menciptakan hukum. Jadi negara ini mengatur tata cara rakyatnya. Pada saat mencuri itu diperbolehkan enggak? Enggak. Jadi semua perilaku rakyat dibatasi oleh hukum. Nah, selanjutnya teori kedaulatan hukum. Timbangannya sama enggak? Seimbang enggak timbangannya? Seimbang. Tapi pada kenyataannya gimana? Belum, masih berat sebelah. Dan ini adalah tugas daripada kalian supaya apa? Timbangan ini tetap sejajar. Pernah nimbang beras? Atau nimbang ikan? Atau pernah kalian pergi ke pasar lihat timbangan seperti ini? Pernah ya? Ada timbangan bawang, jadi dia atau beli bawang, kan? Kawani mama, kawani bunda. Jadi dia ada batunya supaya apa? Supaya timbangannya sama. Jadi tidak ada tipu-tipu, ya kan? Biar negara Indonesia tidak disebut dengan negara tipu-tipu. Jadi ini tugas kalian nih, supaya timbangan tetap, tahu kan artinya? Jadi di sini keadilan harus tetap diterapkan. Kalau kalian nanti jadi pengacara, harus pengacara yang amanah. Bukan pada saat ada uang triliunan atau miliaran depan mata langsung masuk kantong. Tetapi harus yang salah tetap salah, yang benar harus benar. Jangan yang salah dibenarkan, yang benar disalahkan. Itu dia, supaya apa? Tetap teori kedaulatan hukum ada. Lalu yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Gambar di depan apa sih itu? Iya, pemilihan umum atau ada kartu suara. Apa artinya? Artinya adalah Indonesia merupakan negara demokrasi. Tahu nggak negara demokrasi? Tahu ya? Kalau negara demokrasi berarti pemerintahannya berasal dari rakyat. Berarti presiden dari rakyat seperti kita, ya kan? Berarti kalian bisa dong jadi presiden. Siapa yang memilih? Rakyat, tapi ada syaratnya. Berusia 17 tahun di atas, memiliki KTP, lalu sudah menikah. Itu dia. Berarti kalian belum bisa ya? Kalian bisa memilih apa? Ketua OSIS. Itu dia. Itu termasuk juga contoh dari demokrasi. Nah, lalu tadi dari rakyat, oleh rakyat pada saat pemilihan umum, dan untuk siapa? Untuk rakyat. Itu dia. Jadi ini yang diterapkan di Indonesia adalah teori kedaulatan rakyat. Oke, dari penjelasan yang sudah Ibu berikan, ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Sekarang kita bentuk kelompok. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Silakan bentuk kelompoknya karena Ibu akan